بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Di pertemuan yang kemarin kita membahas kaidah yang kelima. Sah? Naam. Yang kelima, keenam dan ketujuh. Kaidah yang kelima bahwa sifat Allah atau sifat fi'liyah, yakni sifat perbuatan Allah terbagi menjadi dua. Rehan. Apa saja sifat yang dua itu? Naam, ahsant. Sifat fi'liyah lazimah yang tidak berkaitan dengan pihak lain atau tidak berkaitan dengan objek secara zat. Akan tetapi bisa jadi berkaitan dengan pihak lain, akan tetapi biasanya dengan huruf muta'addi. Huruf muta'addi. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata bantu. Seperti al-istiwa. Seperti istiwa, meninggi. Secara zat, meninggi itu tidak ada kaitannya dengan pihak lain. Akan tetapi meningginya Allah Jalla wa'ala berkaitan dengan al-arsh. Makanya senantiasa Allah ungkapkan dengan istawa ala, meninggi di atas. Ala itu kata bantu dalam bahasa Arab, harfun muta'addi. Oleh karena itu dikatakan fi'il itu lazim. Tapi kalau perbuatan itu berkaitan dengan pihak lain, maka diungkapkan dengan fi'il muta'addi. Dengan fi'il muta'addi. Oleh karena itu contohnya juga perbuatan ata, yakni datang, fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Lazim, na'am. Tidak membutuhkan objek. Tapi mungkinkah kita gunakan fi'il lazim ini datang untuk berkaitan dengan objek? Bisa dikatakan dengan ba. Ata bil haqibah misalnya. Ata Zaidun bis sayyarah. Zaid datang dengan mobil atau membawa. Ini secara ilmu nahwu atau secara grammar bahasa Arab. Kemudian sifat yang kedua dari sifat fi'liyah, abar rezeki. Masih ingat? Aba Ayub, Aba Rashid, Abu Darda. Naam. Sifat fi'liyah muta'addiyah, berkaitan dengan pihak lain atau berkaitan dengan objek. Contohnya apa? Contohnya pada sifat Allah. Naam. Al-mahabbah, mencintai. Al-khalq, menciptakan. Naam. Naam. Al-maghfirah, mengampuni. Ahsant. Dan sifat-sifat yang lain yang berkaitan dengan objek. Taib. Kemudian kita sebutkan kaidah di antara ummatil qawaid, induk dari kaidah dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu?
Ada yang masih ingat? Aba Aqil? Menetapkan sifat Allah berarti menetapkan sifat yang lain. Nah, atau berbicara tentang sebagian sifat Allah, hukumnya sama berbicara dengan seluruh sifat yang lain. Berbicara dengan, makanya al-qaul maksudnya memberikan hukum, memberikan konsekuensi pada sebagian sifat Allah, maka hukumnya sama dengan sifat Allah yang lain. Contohnya sebagaimana Asy'ariyah menetapkan sifat iradah, akan tapi mereka mengatakan iradah Allah tidak sama dengan iradah manusia, maka begitulah ahlu sunnah menetapkan sifat yang ditolak oleh orang-orang Asy'ariyah, di antaranya sifat al-mahabbah. Maka kita mengatakan Allah mencintai, tapi tidak sama dengan kaifiyat dari mencintainya manusia. Bahwa Allah memiliki wajah, tapi kaifiyat wajah Allah tidak sama dengan kaifiyat wajah makhluk. Wa halumma jarra. Baik, kemudian kaidah yang selanjutnya, Aba Rehan, berbicara tentang sifat Allah, hukumnya sama dengan berbicara pada zat Allah. Naam, ahsant. Berbicara tentang sifat Allah itu sama saja dengan konsekuensi berbicara dengan zatnya Allah. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sudah menjelaskan perkara ini, dan beliau memberikan contoh tentang sifat apa? Naam, ahsant. Sifat an-nuzul. Ketika kita ditanya, karena kita menetapkan sifat turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka orang-orang yang menolak sifat ini akan berkata, bagaimana Allah turun ke langit dunia? Maka jawabannya apa? Apa jawabannya? Kevin, ketika ada yang bertanya, bagaimana Allah turun ke langit dunia? Bang Arun. Naam, Allahu a'lam, tapi ada sahih. Naam, ahsan, kalam sahih, lakin min babi ilzam, dalam rangka menikam ucapan mereka kembali, ada jawaban yang lain, kan gitu. Naam, sahih, Allahu a'lam ala qala al-Imam Malik. Maksudnya sesuai dengan kaidah ini penerapannya, kan gitu. Bagaimana konsepnya? Naam, ahsant. Maka kita kembali bertanya, apakah engkau mengetahui bagaimana zatnya Allah? Coba jelaskan Allah itu gimana. Sebelum aku menjelaskan turunnya Allah ke langit dunia bagaimana, maka jelaskan kepada aku bagaimana zatnya Allah. Kalau dia tidak mengetahui bagaimana zatnya Allah, maka kita juga tidak mengetahui bagaimana turunnya Allah. Naam, al-kalamu fi as-sifat far'un an kalami fi dzat. Baik, sekarang kita lanjutkan di antara kaidah yang paling besar dari kaidah yang sebelumnya, dan ini juga kaidah menjelaskan kaidah-kaidah yang sebelumnya. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairi al-muslimin. Kaidah yang ke-8, lawazim khasa'is sifatil makhluq la talzamu fi sifatillah bal huwa munazzahun anha subhanah. Lawazim khasa'isi sifatil makhluqi la talzamu fi sifatillah bal huwa ay Allah munazzahun anha, ay an hadhihi al-lawazim allati 'inda al-makhluq subhanahu wa ta'ala. Taib, apa makna lawazim? Atau yang pertama kita terjemahkan dulu secara jumlah, baru kita jelaskan secara lafaz.
konsekuensi kekhususan sifat makhluk, konsekuensi kekhususan sifat makhluk tidak menjadi konsekuensi sifat Allah. Konsekuensi kekhususan sifat makhluk tidak menjadi konsekuensi sifat Allah. Bahkan Allah disucikan dari konsekuensi kekhususan sifat makhluk. Di pertemuan yang kemarin sudah kita sebutkan dan akan kita sebutkan lagi lebih dalam tentang masalah al-qadar al-mushtarak dan al-qadar al-mumayyiz. Al-qadar al-mushtarak itulah sebuah makna secara global yang bergabung di dalamnya seluruh lafaz sebelum diidhafahkan atau sebelum disandarkan. Seperti kita mengatakan lafaz tangan. Maka tangan begitu saja tanpa menyebutkan, tanpa menyandarkan kepada siapa tangan tersebut, maka wujud atau makna ini berada pada pikiran manusia. Berada pada pikiran manusia. Ketika mengatakan kita misalnya, coba tunjukkan tangan. Ada yang bisa menunjukkan tangan? Coba tunjukkan Frans, tangan. Itu tangan manusia. Ana hanya mengatakan tangan begitu saja, tanpa menyandarkannya kepada siapa. Maka tidak bisa ditunjukkan. Inilah yang dikatakan al-qadru al-mushtarak. Ketika antum mengatakan ini, begitulah para ulama ketika menjelaskan makna tangan di dalam kamus jarihah fil insan, anggota badan pada manusia. Mereka mengambil contoh, bukan sedang mendefinisikan hakikat dari tangan. Karena tangan secara definisi yang sempurna adalah sifat yang berada pada zat. Adalah sifat yang berada pada zat. Jadi enggak bisa diutak-atik. Kalau kata mereka tangan itu kalau kita buka kamus, maka tangan itu anggota badan. Apakah Allah memiliki anggota badan? Makna anggota badan kemarin udah kita bilang, maksudnya bisa dipotong. Para ulama ketika menjelaskan lafaz tangan memberikan contoh pada manusia supaya manusia memahami. Adapun mendefinisikan secara global, maka bukan itu definisi dari tangan. Tangan itu adalah sifat yang berada pada zat. Intahal kalam. Kaki adalah sifat yang berada pada zat. Wajah adalah sifat yang berada pada zat. Mata adalah sifat yang berada pada zat. Makanya tidak cukup hanya menetapkan al-qadar al-mushtarak, akan tetapi wajib menetapkan al-qadar al-mumayyiz. Apa al-qadar al-mumayyiz? Bahwa sifat Allah adalah sifat yang sempurna yang tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Walillahil matsalul a'la. Ini konsep akidah Ahlus Sunnah dalam memahami sifat Allah, dan ini berlandaskan dengan dalil. Bukan sembarangan datang dari kantong kita, tapi ini apa? Istinbat ahli ilm dari qurun mufaddalah ketika membantah orang-orang Jahmiyah yang menolak sifat Allah. Makanya kata pensyarah al-aqidah al-wasitiyah Syekh Muhammad Khalil Harras ketika menyebutkan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, hada dustur, kata beliau. Ini adalah dustur. Dustur itu laisa
kalimat Arabiyah, bukan kalimat bahasa Arab, akan tetapi bahasa luar, artinya qanun, undang-undang, patokan utama dalam memahami sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'. Kaifiatnya, lawazimnya, konsekuensinya tidak ada yang sama dengan konsekuensi dan lawazim makhluk. Wa huwa samiul basir. Inilah yang dikatakan al-qadru al-mushtarak. Yang pertama, laisa kamitslihi syai', al-qadrul mumayyiz, wa huwa samiul basir. Inilah yang dikatakan al-qadru al-mushtarak. Subhanallah. Wadih. Baik, kita baca kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan kaidah ini sebagaimana kita sebutkan di Hashiyah, unzur ba'd al-qawaid al-mustafada min ar-risalah ila ahli at-tadmur jama'ahu Abu Ishaq Faruq ila akhir al-qaidah yang ke-42. Kaidah ini kita ambil dari kitab At-Tadmuriyah ketika kita di majlis masyayikh kita, di antara Syekh Anis Al-Muhandis hafizahullah ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-qawlu al-fasil, ucapan yang menjadi penentu, yang menjadi rujukan, yang membedakan, huwa ma alaihi al-ummatu al-wasat, yang menjadi rujukan, yang menjadi pembeda adalah apa yang umat pertengahan berada di atasnya, yakni di atas keyakinan umat al-wasat. Maksudnya adalah Nabi dan para sahabat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan kalian umat pertengahan, maksudnya dari sisi waktu dan dari sisi hukum, tidak ghulu dan tidak tafrid, la ifrat wala tafrid. Qala min anna Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arshihi, istiwa di atas arsy-Nya, istiwaan yaliqu bi jalalihi wa yakhtassu bihi, kama annahu mawsufun bi annahu bi kulli syai'in alimin wa ala kulli syai'in qadir wa annahu sami'un basir wa nahwu dhalik. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy, meninggi di atas arsy dengan keadaan yang layak bagi Allah, dengan kaifiat yang layak bagi Allah, dengan hakikat yang layak bagi Allah, yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Posisi Allah di atas arsy meninggi, kemudian bagaimana ini layak bagi Allah, khusus bagi Allah. Tidak ada yang sama dengan istiwa makhluk. Istiwa Allah tidak ada yang sama dengan istiwa makhluk. Sebagaimana Allah disifatkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, bahwa Allah memiliki pendengaran dan penglihatan, dan yang semisal dengan itu dari sifat-sifat yang lain. Kemudian lihat saksi bahasannya, wala yajuzu, yakni tidak boleh, an yuthbata lil ilmi wal qudrati khasa'isul a'rad allati li ilmi al makhluqina wa qudratihim, fakadzalika huwa subhanahu fawqa al arshi, ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. Allahu Akbar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak boleh ditetapkan bagi Allah, tidak boleh ditetapkan bagi sifat ilmu Allah, bagi sifat kekuatan Allah, kekhususan makhluk, kekhususan sifat makhluk. Al-a'rad maksudnya awsaf, kekhususan sifat-sifat makhluk, sebagaimana ilmu makhluk. Ilmu makhluk didahului dengan ketidakadaan, maka Allah ilmunya tidak didahului dengan ketidakadaan. Kita sebelumnya bodoh, jahil, enggak tahu apa-apa, 1 tambah 1 aja kita enggak tahu.
Kemudian kita belajar, kita mengetahui. Maka Allah bukan kayak gitu konsep mengetahuinya. Ilmu Allah tidak didahului dengan ketidakadaan. Wa qudratihim, kekuatan. Kekuatan kita juga didahului dengan kelemahan. Iya kan? Apalagi kita ketika umur masih kecil, nggak bisa ngapa-ngapain. Subhanallah. Kemudian kita berlatih, kemudian kita tumbuh, maka muncul kekuatan. Kekuatan dalam hal apapun kan gitu. Dalam belajar, dalam mengangkat, kekuatan fisik dan kekuatan mental dan kekuatan akal. Makanya kekuatan itu perkara relatif dalam hal apa. Ada orang kuat ngangkat beban tapi nggak kuat belajar. Kuat fisiknya, otaknya lemah. Ada yang otaknya lemah tapi kuat fisiknya, sama aja. Wadah. Dan itu bisa dilatih. Kelemahan seseorang dalam menghafal, misalnya kekuatannya menghafal kurang, tapi ketika dia melatih itu bisa kuat. Ini disebutkan para ulama. Ada sebagian manusia yang Allah berikan kekuatan hafalan, sekali hafal sekali baca langsung hafal. Biduni takalluf, artinya ini banyak para ulama muhadditsin kayak gitu. Allah berikan karunia kuatnya hafalan. Sekali membaca langsung hafal. Nah, kadang-kadang manusia kadang 50 kali baca baru hafal. Akan tetapi apabila dia terus-menerus melatih otaknya, melatih hafalannya, maka akan mudah. Makanya menghafal Al-Quran di awal yang sulit. Tapi udah kalau masuk 5 juz, 10 juz, 15 juz, itu yang lainnya akan lebih mudah biiznillah. Taib. Ini sifat makhluk. Nah, begitu juga sifat makhluk yang lain. Contohnya wajah, contohnya tangan. Manusia, tangannya, kekhususannya memiliki apa? Atau terdiri dari tulang, kemudian daging, kemudian urat, kemudian darah, dan bisa dipotong. Inilah kekhususan sifat tangan bagi manusia. Maka ini semua disucikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua disucikan dari Allah. Bagaimana? Allahu a'lam. Bagaimana tangan Allah? Allahu a'lam. Yang jelas Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah menggenggam langit dan bumi pada hari kiamat nanti. Allah juga menuliskan Taurat dengan tangan kanannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Ketika Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inna Allah qad kataba laka at-Taurat biyadihi." Sesungguhnya Allah telah menuliskan untukmu Taurat dengan tangan kanannya atau dengan tangannya. Wa khatta laka at-Taurat biyadihi. Wadah. Jadi kita fahami bahwa Allah Jalla wa Ala sifatnya, konsekuensi dari sifatnya tidak sama dengan konsekuensi sifat makhluk. Inilah yang dikatakan kaifiyat dan kekhususan dari sifat tersebut. Dan inilah yang dikatakan al-qadru al-mumayyiz. Taib. Maqalahu, dan ini dikatakan Ibn Taimiyah di Majmu' al-Fatawa di jilid kelima halaman 28. Afwan, ini belum kita terjemahkan. Fakadzalika huwa subhanahu fawqal arsy. Begitu juga ketinggian Allah di atas arsy. Maka tidak boleh ditetapkan bagi Allah ketinggian Allah di atas arsy, kekhususan ketinggian makhluk di atas makhluk. Makhluk ketika tinggi di atas makhluk yang lain, dia membutuhkan makhluk yang di bawahnya. Ini konsep manusia tentunya. Ini konsep manusia. Seseorang yang naik di atas kuda, maka dia membutuhkan kuda untuk menopang dirinya. Makanya ketika kuda itu dihilangkan darinya, dia apa? Tersungkur, jatuh.
Maka Allah Jalla wa'ala bukan begitu konsep istiwanya, sehingga apabila istiwanya Allah di atas arsy-nya dihilangkan Allah jatuh. Subhanallah. Ini ucapan ahli bidah, ini ucapan mumatsilah, ini ucapan Jahmiyah. Karena Allah tidak membutuhkan arsy. Subhanallah. Sedangkan sebagian makhluk ketika dia tinggi di atas makhluk yang lain, tidak menjadi konsekuensi makhluk yang lain juga. Contohnya manusia ketika tinggi di atas makhluk, dia membutuhkan makhluk itu. Ana sekarang tinggi di atas kursi, ya kan, duduk sekarang. Ketika kursi ini ditarik, ana jatuh. Tidak ada yang menopang badan ana. Apakah semua makhluk begitu konsepnya ketika dia tinggi di atas sesuatu itu? Ada yang bisa memberikan contoh bahwa ada makhluk yang tinggi di atas makhluk yang lain, tapi dia tidak membutuhkan makhluk yang di bawahnya? Siapa yang cerdas mentadabburi ayat-ayat Allah, alam semesta? Ini Allah menciptakan untuk ditadabburi, kan gitu. Baqil. Langit berada di atas. Naam, ahsan. Atau awan lah. Aywa. Awan berada di atas bumi. Sahih. Naam. Apakah awan membutuhkan bumi sehingga kalau bumi hilang awan jatuh ke bawah? Maka enggak. Pesawat di atas bumi, apakah buminya hilang pesawatnya jatuh? Inilah yang dikatakan lawazim khasais sifatil makhluk, konsekuensi kekhususan sifat makhluk. Karena manusia apabila tinggi di atas makhluk yang lain, maka dia membutuhkan makhluk itu untuk menopang dirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tinggi di atas arsy, ketinggian yang layak bagi Allah, itu yang dikatakan istiwa, ketinggian yang khusus. Maka bukan berarti Allah membutuhkan arsy, sehingga apabila arsy-nya hilang Allahnya jatuh. Subhanallah. Ini adalah ainut tamtsil. Inilah persis menyamakan Allah dengan manusia. Ini karena kebodohan, kejahilan tentang hakikat dari kebesaran Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Naam. Ma qalahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah min as-sifat laysa ala sabili al-hasr. Apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika memberikan contoh sifat istiwa, sifat ilmu, sifat qudrat, bukan dalam rangka membatasi. Makanya kata beliau wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu dari seluruh sifat Allah. Bal huwa qa'idatun fi sa'iri sifatillahi ta'ala. Bahkan ini adalah kaedah pada seluruh sifat Allah. Fal insanu mathalan, manusia contohnya, konsekuensi yalzamu min sifati kalamihi an yakuna lahul asnan wal lisan wal autar aw sautiyah ma la yalzamu fi makhluqin akhar. Manusia contohnya, kekhususan sifat berbicaranya tidaklah terjadi, tidaklah ia mampu melakukan sifat berbicara kecuali dia memiliki lidah, kecuali dia memiliki gigi, kecuali dia memiliki pita suara, yang dimana makhluk yang lain tidak menjadi konsekuensi baginya. Manusia kalau berbicara suka ada dulu lidah, gigi, pita suara, ya enggak? Makanya orang kalau lidahnya dipotong bisa ngomong au katanya. Orang yang enggak punya gigi udah enggak jelas lagi ngomongnya, entah apa katanya. Orang yang enggak punya pita suara udah hilang suara. Ini sifat kekhususan sifat manusia, kekhususan sifat manusia. Apakah ini menjadi konsekuensi bagi makhluk yang lain? Nah, Abu Jihad, ada enggak makhluk yang lain bisa menukilkan ucapan, bisa berbicara, tapi tidak ada apa yang ada pada manusia dari lisan, dari gusi, dari gigi, dari pita suara? Enggak ada itu semua. Baik, kita baca. Falhatifu dzaki قد ينقل كلام الناس بالصوت والحرف وليس عنده ما عند الإنسان من الأسنان واللسان والأوتار صوتية ولا يلزمه ما يلزم الإنسان
min sifatil kalam. Subhanallah. Contohnya handphone. Handphone, robot, makhluk juga. Bisa nggak dia ngomong? AI, walaupun hakikatnya sebenarnya dia menukilkan ucapan, tapi juga dikatakan dia berbicara. Mana lidahnya? Mana pita suaranya? Mana giginya? Nggak ada. Berarti konsekuensi sifat makhluk, yakni manusia, tidak sama dengan konsekuensi sifat makhluk yang lain. Contohnya handphone. Wadah? فإذا كان بين بعض المخلوق لا يلزم صفة بعض الآخر لأن كلا يختص بما هو عليه فبين الخالق والمخلوق من باب أولى في تفريق لوازم الصفات. Kalau di antara makhluk saja, antara manusia dan handphone, konsekuensi dari berbicaranya itu berbeda, maka apalagi antara makhluk dengan yang menciptakan seluruh makhluk. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Begitu juga pada hari kiamat, kulit manusia akan berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Berkata manusia kepada kulitnya, kenapa kalian menjadi saksi atas kami? Qalu antaqana Allah. Allah lah yang membuat kami bisa berbicara. Mana lidahnya? Mana giginya, kulit? Begitu juga batu dan pepohonan, disebutkan dalam hadis Bukhari, tidak akan terjadi hari kiamat sampai berperang kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Kemudian mereka bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan, dan semuanya berbicara. Bebatuan dan pepohonan mengatakan, ya Abdullah, ya Muslim, hadzal yahud uqtulhu. Ini ada Yahudi bersembunyi, bunuh dia. Lihat, batu dan pepohonan pada hari kiamat berbicara. Bagaimana? Bagaimana bicaranya? Harus pakai lidah? Harus pakai gusi? Harus pakai pita suara? Allahu a'lam. Allahu a'lam, kita imanin dia berbicara dengan huruf dan suara. Dia panggil orang yang beriman. Ya Abdullah, ya Muslim, hadzal yahud uqtulhu. Dengan suara kan gitu. Ya, ini nida, harfun nida. Kalau kita cari, ada banyak. Begitu juga surga dan neraka berbicara. Neraka ketika dimasukkan qat katanya, sudah cukup, mana lidahnya? Makanya nggak bisa dengan apa? Dengan akal yang sangat-sangat rendah, dengan akal yang sangat terbatas. Kalau sebagian makhluk saja kita bisa menetapkan dia bisa berbicara, tapi kita tidak mengetahui bagaimananya, fallahu min babi aula. Allah lebih sempurna dan lebih utama untuk dimuliakan. Nah, begitu juga sifat tangan. Konsekuensi tangan bagi manusia adalah, udah kita bahas tadi kan, bahwa tangan manusia tidaklah memiliki tangan kecuali dengan terdirinya apa? Dari daging, tulang, darah. Maka Allah Jalla wa'ala disucikan dari ini semua. Bagaimana tangan Allah? Allahu a'lam. Yang jelas tidak sama dengan tangan manusia yang terdiri dari daging, kulit, darah, dan seterusnya. Allahu a'lam. Gak bisa dibayangkan bagaimana tangan Allah atau hakikat dari tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jelas kita imani bahwa Allah memiliki tangan, dan tangan Allah ada dua. Dan tangan Allah ada dua, akan kita jelaskan secara detail tentang masalah ini. Karena ini, apa sih apanya? Apa sih efeknya? Mungkin sebagian bertanya, kenapa lah mati-matian membela menetapkan sifat kan gitu. Ini masalah iman wal kufur. Karena udah kita sepakati, seluruh ulama sepakat, mengingkari satu huruf di dalam Al-Quran, apa hukumnya? Kafir. Ini masalah tauhid. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad dipukulin, disiksa para ulama. Kenapa? Karena membela akidah Ahlus Sunnah. Karena di zaman dahulu, di zaman para ulama, di zaman qurun mufaddalah, belum banyak terjadi kesyirikan dalam perkara uluhiyah. Makanya sedikit kita dapatkan kitab-kitab mereka menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Tidak sebanyak tauhid
al-asma'i was sifat. Sedikit orang-orang yang menyembah kuburan, meminta-minta, ada tapi sedikit. Tidak separah di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Walaupun di zaman Syekhul Islam di kurun ke-6 dan ke-7 sudah muncul banyak orang-orang sufi yang mengarah kepada kuburan, meminta-minta kepada kuburan. Makanya Syekhul Islam pun membantah orang-orang sufi di antara kitab Al-Istighatsah, Ar-Radd 'ala Al-Bakri. Kitab Al-Istighatsah membantah Al-Bakri As-Sufi. Taib. Kemudian yang ke-8, kaidah yang ke-8 di sini, tapi secara urutan hakiki yang ke-9. Karena ada pengulangan nomor kemarin. Ittifaqul asma la tujibu tamathul al-musammayat. Ittifaqu al-asma'i la tujibu tamathul al-musammayat. Persamaan nama tidak memberikan konsekuensi persamaan yang dinamakan. Persamaan nama tidak memberikan konsekuensi persamaan yang dinamakan. Makanya ada nama, ada yang dinamakan. Nama contohnya air, maka yang dinamakan adalah zatnya. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sammallahu nafsahu bi asma'in wa samma sifatihi bi asma'in. Allah memberikan nama bagi dirinya. Allah memberikan nama bagi dirinya. Artinya Allah memiliki nama yang banyak. Ini sudah kita sebutkan di kaidah tentang nama Allah. Wa samma sifatihi bi asma'in, dan Allah juga menyebutkan, memberikan sifatnya dengan sebuah nama. فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. Maka nama-nama Allah yang Allah namakan dirinya dengan itu, ini menjadi kekhususan bagi Allah apabila disandarkan kepada Allah. Maka ketika disandarkan kepada Allah, tidak ada siapapun yang berserikat dengan Allah pada nama-nama dan sifat itu. Inilah yang dikatakan al-qadru al-mumayyiz, kadar yang menjadi keistimewaan Allah. Tapi bukan berarti menolak al-qadru al-mushtarak. Perlu diperhatikan. Kaidah mengatakan menetapkan al-qadr al-mushtarak tidak memberikan konsekuensi menetapkan al-qadr al-mumayyiz. Nah, ketika menetapkan al-qadr al-mumayyiz tidak berarti menolak apa? Tidak berarti menolak al-qadr al-mushtarak. Kita fahami Allah tidak sama dengan makhluk. Nama Allah tidak sama dengan nama makhluk. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Apakah dengan itu berarti kita menolak Allah punya tangan? Karena hanya sebatas manusia pun punya tangan? Jawabannya tidak. Kita tetapkan tangan bagi Allah, tapi kita tetapkan sifat keistimewaan bagi tangan Allah, yaitu tidak sama dengan tangan manusia. Karena tangan manusia terdiri dari daging, tulang, kulit dan seterusnya, maka sifat tangan bagi Allah tidak sama dengan itu semua. Wa samma ba'dha makhluqatihi bi asma'in mukhtassatin bihim mudafatan ilaihim tuwafiqu tilka al-asma',
idza quti'at 'anil idhafati wat takhsis. Kalam Ibnu Taimiyah di sebagian kutub enggak bisa langsung dibaca. Kadang mau 5 kali, 10 kali. Setiap lafaznya itu perlu ditadabburin. Subhanallah. Nah, lihat kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah Jalla wa Ala menamakan sebagian makhluknya dengan nama yang menjadi kekhususan bagi makhluk tersebut. Dan nama tersebut sesuai dengan nama yang Allah namakan dirinya dengan itu apabila sebelum diidhafahkan, sebelum disandarkan kepada siapa. Sebelum diidhafahkan, sebelum disandarkan kepada siapa. Walam yalzam min ittifaqil ismaini tamathul musammahuma واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص قد سمى الله نفسه حيا. طيب, kata beliau, lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan nama-nama yang banyak dan mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang banyak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan hambanya dengan sifat-sifat yang banyak dan menamakan makhluknya dengan nama-nama yang banyak. Dan nama Allah dan nama makhluknya dan sifat Allah dan sifat makhluknya sebelum disandarkan kepada mereka itu berserikat. Itu berserikat. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya bahwa Allah hidup, Al-Hayy, di antara sifat Allah. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Tidak ada ilah selain Allah, dialah yang maha hidup lagi terus menerus, Al-Qayyum. Wa samma ba'dha ibadihi hayya, dan Allah menamakan sebagian hambanya dengan hidup dan mensifatkan sebagian hambanya dengan sifat hidup. Faqala yukhrijul hayya minal mayyit, dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyit minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa laysa hadzal hayy mithla hadzal hayy, ay wa laysa hadzal hayy hayatul makhluk mithla hadzal hayy, ay hayatullah. Maka kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluk. Tapi Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah mengeluarkan Al-Hayy, dan Allah menyebutkan dirinya bahwa dirinya adalah Al-Hayy. Wadah. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Al-Hayy, dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa hambanya juga Al-Hayy. Akan tetapi Al-Hayy, yakni maksudnya Allah tidak sama dengan Al-Hayy, ay makhluk. Ini sebenarnya sudah jelas, sudah sangat-sangat jelas. Lianna qawlahu Al-Hayy ismun lillahi mukhtassun bihi. Yang pertama yang Allah sebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayy ini nama bagi Allah yang menjadi kekhususan Allah. Wa qawluhu ta'ala yukhrijul hayya minal mayyit, dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup yang sebelumnya mati. Wa mukhrijul mayyit minal hayy, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ismun lil hayy al makhluk mukhtassun bihi, ini nama bagi makhluk yang menjadi kekhususan baginya. Wa innama yattafiqani idza utliqa wa jurrida 'anit takhsis. Nama itu sama, ay nama Allah, nama makhluk itu sama apabila sebelum diidhafahkan, disandarkan kepada siapa. Inilah yang dikatakan al-qadru al-mushtarak, kadar yang berserikat. Siapapun di situ selama memiliki sifat itu, maka dia akan berserikat sebelum disandarkan kepada siapa. Makanya ini hakikatnya fi dzihn, di akal manusia, sebuah makna yang berada pada akal manusia.
Makanya ketika Anda tanya si Franz, coba tunjukkan tangan, wahai Franz. Anda nggak bilang tangan manusia, Anda nggak bilang tangan kucing, Anda nggak bilang tangan monyet. Tangan saja coba tunjukkan. Nggak bisa ditunjukkan. Sampai kita tentukan tangan siapa yang engkau inginkan. Ketika antum tunjukkan ini, Anda nggak mau tangan manusia. Lah terus tangan siapa? Pokoknya tangan. Bisa nggak ditunjukkan? Inilah yang dikatakan al-qadr al-mushtarak. Kita fahami maknanya. Udah kita sebutkan contohnya. Mobil. Ana kemarin baru beli mobil. Ada yang nggak paham ucapan ini? Tapi apakah ada yang mengetahui di antara kita mobil apa yang ana beli? Nggak ada yang mengetahui. Sampai ana tunjukkan dulu. Yang dimana mobil ini bisa jadi antum semua tidak pernah melihatnya, mendengarnya atau terbayang tentang hakikatnya. Wah, nah, azan, fadal. Taib, kita lanjutkan bahwa kaidah ini adalah kaidah aqliyah wa naqliyah. Kaidah aqliyah wa naqliyah. Apa maknanya? Kaidah yang dibangun di atas dalil yang Allah turunkan dan dibangun di atas akal yang sehat yang dimiliki manusia. Baik, kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Walakin laysa lil mutlaqi musamman mawjudun fil kharij. Akan tetapi ketika sebuah sifat apabila tidak disandarkan kepada siapa yang memiliki sifat itu, maka hakikatnya tidak ada wujudnya di luar pikiran manusia, di kehidupan real. Itulah yang ana bilang ketika ana menyebutkan tangan saja. Coba tunjukkan tangan. Bisa nggak ditunjukkan tangan tanpa menyebutkan tangan siapa? Ketika antum tunjukkan ini tangan, ana nggak mau tangan manusia, tapi tangan begitu saja, maka tidak akan pernah mampu seseorang untuk menunjukkan tangan itu, karena semua yang ada di kehidupan real ini adalah sifat yang disandarkan kepada dia. Sifat yang disandarkan kepadanya. Sedangkan antara manusia saja tangan mereka berbeda-beda. Ya kan? Tangan mereka berbeda-beda antara manusia. Apalagi antara manusia dengan makhluk yang lain yang sama-sama memiliki tangan. Contohnya monyet punya tangan enggak? Nah, kalau kucing dikatakan punya tangan. Dalam bahasa tidak dikatakan tangan, tapi dikatakan tungkai. Walaupun fungsinya apa? Fungsinya sama. Mencakar. Ini pada kucing. Sementara manusia, perempuan kalau berjomak mencakar kan gitu. Itulah fungsinya. Wadah. Maka sifat itu sebelum disandarkan kepada pemiliknya, maka tidak ada wujudnya. Contohnya tangan tadi. Wadah. Tidak ada wujudnya. Kita fahami maknanya di akal kita. Akan tetapi ketika disandarkan kepada pemiliknya, pemilik tangan tersebut, nah, baru bisa kita fahami. Taib. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, walakin al-aql, lihat, akan tetapi akal manusia yafhamu minal mutlaqi qadran mushtarakan bainal musammayain. Subhanallah. Akan tetapi akal manusia memahami dari lafaz yang mutlak yang belum disandarkan kepada siapa pemilik dari sifat ini, kadar yang berserikat antara dua nama. Bahkan bukan cuma dua, tapi seluruh tangan manusia, tangan kucing, tangan monyet misalnya. Oke lah, kucing ada yang mengatakan tungkai, atau hewan-hewan yang lain. Mereka semua berserikat pada
lafaz tangan. Iya enggak? Naam, berserikat pada lafaz tangan. Tapi ketika disandarkan kepada monyet, maka khusus bagi monyet. Disandarkan kepada manusia, khusus bagi manusia. Disandarkan kepada hewan yang lain, khusus bagi hewan yang lain. Maka Allah Jalla wa'ala ketika disandarkan tangan itu kepada Allah, khusus bagi Allah. Bagaimana? Allahu a'lam. Silahkan jelaskan bagaimana zat Allah. Kembali kepada kaidah. Jelaskan bagaimana Allah. Coba, Allah itu cemana sih? Sehingga bisa aku menjelaskan tangan Allah bagaimana. Wadih. Al-kalamu fi as-sifat far'un an kalami fi dzat, atau kal qawli fi az-zat. Ini kaidah yang saling berkesinambungan. Makanya harus kita mutkinkan. Qala wa inda al-ikhtisas. Maksud al-ikhtisas setelah diidhafahkan, disandarkan. Lafaz tangan tadi disandarkan misalnya kepada pihak tertentu, misalnya kepada manusia. Manusia pun lafaz umum kan gitu. Ada banyak manusia di situ. Misalnya kita sandarkan tangan ini kepada Zaid minan nas, ya ini nama seseorang. Qala wa indal ikhtisasi yuqayyad dzalika bima yatamayyazu bihi al-khaliq 'anil makhluq. Ketika disandarkan tangan ini kepada Zaid minan nas, kepada manusia, kemudian tangan disandarkan kepada Allah, wal makhluqu 'anil khaliq, kan gitu. Maka wajib ditetapkan perbedaan antara tangan Allah dengan tangan manusia. Maka tangan manusia terdiri dari tulang, daging, kulit ila akhirih. Maka tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia yang terdiri dari daging, tulang, kulit ila akhirih. Bagaimana? Allahu a'lam. Yang jelas kita fahami Allah punya tangan. Allah menggenggam langit dan bumi. Begitu juga menggenggam. Allahu a'lam bagaimana Allah menggenggamnya. Yang jelas ini kita imani. Maka Allah mensifatkan tangannya dengan sifat yang banyak. Allah menulis. Bagaimana? Allahu a'lam. Yang jelas kita fahami Allah menulis. Nah, taib. Wala budda min hadha, kata Syekhul Islam, maka wajib ada qadar mushtarak dan qadar mumayyiz, kadar yang berserikat seluruh lafaz dan kadar yang menjadi kekhususan bagi setiap lafaz yang disandarkan kepadanya. Fi jami'i asma'illahi wa sifatihi yufhamu minha ma dalla alaihi al-ismu al-muwati'ah wal ittifaq. Naam. وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه. Ketika tangan ini disandarkan kepada Allah, maka kekhususan tangan manusia tidak sama dengan kekhususan tangan Allah. Akan tetapi makna tangan itu tetap berada pada makna tangan Allah secara umum. Ya kan? Sebagaimana tangan sebelum disandarkan kepada siapapun kita fahami maknanya. Ini di pikiran. Kemudian disandarkan kepada Allah. Kemudian tangan disandarkan kepada manusia. Maka tangan manusia tidak sama dengan tangan Allah. Tapi makna secara umum itu tetap ada. Siapa yang menolak al-qadar mushtarak, makna secara umum itu, maka dia telah menolak tangan bagi Allah. Atau dia mengatakan Allahu a'lam apa maknanya, berarti engkau mengatakan konsekuensi ucapanmu tidak ada beda antara wajah dan tangan, tidak ada beda antara tangan dan kaki, berarti semuanya sama, berarti Allah tak punya sifat. Jelas? Intaha kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di kitab Tadmuriyah. Kitab Tadmuriyah min anfas al-kutub, di antara kitab terbaik yang menjelaskan kaidah tentang nama Allah. طيب هذه القاعدة قال المؤلف رحمه الله هذه القاعدة kaidah ini apa tadi kaidahnya Aba Aqil
Persamaan nama tidak memberikan konsekuensi persamaan yang dinamakan. Nah, ya kan? Yang dinamakan. Sifat itu pun kayak gitu. Sifat itu kan nama, misalnya tangan. Nah, ada nggak yang disifatkan? Konsepnya sama. Karena nggak mungkin ada sifat tapi tak ada disifatkan, kecuali dalam makna yang secara umum tadi. Wadah. Baik. Hadhihi al-qa'idah mushtarakatun bainal asma'i was sifat. Nah, ini sama konsepnya dengan nama dan sifat Allah. Lianna kilaihima amrun wujudiyyun fi haqqillah. Karena keduanya ini perkara yang memang ada hakikatnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqsudu minha. Apa sih maksudnya? Anna hunaka umuran ittafaqa fil asma'i wa la yalzam minhu at-tamathul fil waqi'. Bahwa di pikiran manusia ada nama-nama yang berserikat, akan tetapi tidak menjadi konsekuensi dari kesamaan nama tersebut hakikatnya sama pada kehidupan real, pada kenyataan. Mithaluhu al-asya'u mimma fil jannah. Contohnya kenikmatan yang ada di surga. Fa fil jannati al-ma'. Di dalam surga disebutkan ada air, wal asal, madu, wal laban, susu, wal khamr. Bil idafati ila at-ta'ami wasyarabi wal libasi al-fakhir wal qusur al-fasihah wal khidam wal hur al-'ain wa kullu dhalika mukhtalifun tamaman amma fid dunya. Bersamaan dengan itu di surga juga ada makanan, minuman, pakaian, istana-istana, bidadari-bidadari yang seluruhnya itu berbeda kaifiatnya terhadap apa yang ada di dunia. Sebagaimana di dunia ada madu, ada susu, ada khamar. Bidadari ada enggak di dunia? Nah, apa Jihad? Hurut tin. Para ulama mengatakan hurut tin, maksudnya bidadari dari tin. Dari tin yakni dari tanah. Maksudnya anak Adam alaihissalam. Hurut tin. Naam, ada bidadari apa? Di dunia, tapi qalilum mahum. Dan bidadari di dunia pun tidak sama jelas dengan bidadari yang di surga, baik dari sisi sifatnya dan fisiknya. Di surga tidak ada kecemburuan. Makanya ada pernah orang menelpon ke syekh perempuan, katanya, "Ya syekh, boleh enggak aku berdoa supaya supaya suamiku enggak poligami nanti di surga?" Doakan dulu masuk surga kan gitu, baru meminta yang lain-lain. Tapi intinya apa? Ketika seseorang masuk ke surga maka dihilangkan rasa cemburu itu. Nah, wa naza'na fi qulubihim min ghillin ikhwanan, dan kami cabut dari hati-hati mereka ghil, penyakit. Nah, baik, berkata sahabi jalil fuqaha as-sahabah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, "Laisa fid dunya mimma fil jannati illa al-asma." Tidaklah perkara-perkara yang di dunia dengan perkara-perkara yang di surga kecuali namanya saja yang sama. Laisa fid dunya mimma fil jannati illa al-asma. Hakikat dari kenikmatan di surga apabila dibandingkan dengan hakikat kenikmatan di dunia jauh-jauh berbeda hakikatnya, tapi namanya sama. Yang dengan itu kita memahami makna apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, bukan dengan mentafwid, mengatakan apa makna susu, Allah a'lam makna susu. Kayak gitulah nanti berarti ketika kalian mengatakan apa makna tangan, Allah a'lam makna tangan, susu pun enggak tahu lah kalian berarti. Ya kan? Nah, wa thabata an Abi Hurairah. Lihat. Dan telah tetap hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dadtu, yani qala Allah, hadis al-qudsi, a'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'ainu ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan surga bagi hamba-hambaku yang saleh, yang tidak pernah dilihat mata mereka,
tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit oleh hati, tidak pernah terbayangkan oleh hati. Faqra'u in syi'tum, silahkan baca apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Maka tidak ada jiwa manapun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari kenikmatan sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Nah, inilah hakikat perkara gaib, kan gitu. Kenikmatan surga itu perkara gaib sekarang bagi kita, belum nampak kita. Tapi kita mengimani adanya kenikmatan-kenikmatan itu yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi di dalam hadis. Nah, baik, ada pertanyaan? Begitu juga lagi kita tambahkan sedikit lagi masalah ruh. Konsepnya sama. Konsep mengimani hakikat dari ruh itu ada, tapi bagaimana? Allahu a'lam. Allahu a'lam, kan gitu. Makanya subhanallah sebagian mereka, yakni ahlul bidah, mengatakan ruh itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, sebagaimana Allah kata mereka. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Begitulah ruh. Ini dikatakan nafi an-naqidain, menolak dua kontradiksi. Dan nafi naqidain asyaddu imtina'an min itsbatin naqidain. Menolak dua kontradiksi lebih parah ketidakmungkinannya dibandingkan menetapkan dua kontradiksi. Menolak dua kontradiksi, mengatakan tidak di dalam, tidak di luar, lebih parah dibandingkan menetapkan dia di dalam dan dia di luar. Iya kan? Ketika seorang misalnya mengatakan dia ada dan tidak ada pada waktu yang sama, kau gila ya kau kurasa. Dia ada dan tidak ada. Kayak mana dia ada dan tidak ada? Kedap-kedip lah itu, dan kedap-kedip pun ada jeda waktu. Tapi menolak dua perkara yang kontradiksi ini lebih parah. Dia tidak ada dan juga tidak ada. Nah, ada pertanyaan? Fadhal. Nah, jadi kalau untuk perempuannya apa yang diciptakan Allah? Apakah bidadari itu diciptakan Allah dari wanita Sulaiman atau bukan? apakah bidadari apa? Bidadari dari surga itu. Apakah dia dijadikan Allah dari wanita Sulaiman yang makhluk? Na'am, disebutkan ada bidadari yang sudah Allah ciptakan langsung dan posisinya sekarang di surga. Makhluk surga, makhluk asli surga. Kemudian wanita-wanita yang salihat ketika masuk surga akan menjadi bidadari, bahkan mereka lebih sempurna dibandingkan bidadari-bidadari yang Allah ciptakan di dalam surga. Nah, ada pertanyaan berkaitan dengan yang kita sampaikan. Persamaan nama tidak memberikan konsekuensi atau keharusan persamaan yang dinamakan. Dan al-qadar al-mushtarak sudah kita sebutkan, besok akan kita jelaskan lagi secara rinci lagi tentang al-qadar al-mushtarak. Makanya siapa yang menolak makna secara global yang berserikat seluruh lafaz sebelum diidhafahkan, maka dia akan menolak sifat Allah. Dan siapa yang menetapkan ini tapi tidak dia tetapkan kadar yang menjadi kekhususan bagi Allah dengan makhluk yang lain, maka dia akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Wadah. Makanya Allah kan sebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kenapa digandengkan? Menunjukkan bahwa pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk manapun. Kaifiatnya tidak sama, tapi mendengar itu kita fahami. Apa maknanya? Idrak al-aswat, menjangkau suara. Penglihatan menjangkau apa yang dilihat.
Wadih. Nah, makanya kan ini yang menjadi iskal bagi mereka. Ketika tangan misalnya kita tetapkan tangan bagi Allah, kemudian kita buka kamus, tangan adalah jarihah. Para ulama memberikan contoh jarihah ini dalam rangka mendekatkan pemahaman kepada orang yang membaca. Makanya ketika Anda tanya si Frans, coba tunjukkan tangan. Apa yang dilakukan si Frans? Tunjuk tangan dia. Untuk memudahkan. Tapi bukan memberikan hakikat definisi dari tangan itu. Karena tangan itu apa hakikatnya? Sifat yang berada pada zat. Udah sampai di situ. Inilah definisi yang jami' mani'. Sifat yang berada pada zat. Wajah, sifat yang berada pada zat. Kaki, sifat yang berada pada zat. Bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Laisa kamitslihi syai'. Tapi maknanya kita fahami. Maknanya kita fahami sebagaimana kita mengatakan bahwa ketika kita beli mobil kemarin, ada yang mengingkari apa makna mobil. Tapi apakah ada yang mengetahui? Ada yang tahu? Enggak ada. Ada mobil yang di zaman sekarang enggak ada yang mengetahui bentuknya. Bisa terbang, mobil di Dubai ada. Nah, makanya mereka akan menembak nanti dengan kalimat tajsim. Dengan jisim kata mereka. Akan datang syubhat masalah jisim nanti, bahwa jisim ini di antara tagut syaitan yang membuat mereka menolak sifat tangan bagi Allah. Kita tanya apa makna jisim? Apakah jisim yang engkau maksud adalah yang berada pada manusia, sifat kayak manusia ini jisim? Maka kita katakan Allah tidak berjisim. Apabila yang kau maksud adalah jisim sifat itu sendiri, maka kita katakan Allah berjisim. Tamam? Tapi makanya para ulama meninggalkan ucapan ini. Jangan katakan jisim. Ada enggak di dalam Al-Quran dan Sunnah menyebutkan bahwa kalau Allah punya sifat berarti jisim atau tidak berjisim? Tidak pernah. Udah, jangan korek-korek perkara-perkara yang tidak menjadi konsekuensi sifat Allah. Ini pemahaman filsafat seluruhnya. Ini konsekuensi Aristoteles. Makanya ketika ditanya berarti berjisim, maka kita katakan tidak berarti berjisim. Pokoknya aku menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Udah sebatas itu. La yutajawazul Quran wal hadith. Tidak boleh melewati Al-Quran dan hadith. Jangan kau cari-cari sesuatu yang membuatmu sesat, membuatmu susah. Ya kan, ini kan mempersulit hidup. Harus dibuatnya dulu konsep. Kalau punya tangan berarti jisim. Berarti konsekuensinya Allah nggak punya tangan lah, karena kau takut menetapkan jisim. Karena kau jelaskan pun jisim itu nggak bisa. Apa makna jisim? Akan datang pembahasannya insyaallah masalah jisim ini, karena jisim ini diantara lafaz yang mujmal, masih umum, nggak jelas maknanya apa. Sementara di dalam akidah tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz yang mujmal. Sudah kita sebutkan ketika orang-orang Yahudi melihat para sahabat memanggil Nabi alaihi salatu wasallam ra'ina. Ra'ina artinya jaga kami, tunggu kami, wahai Nabi, kan gitu. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian katakan kepada Nabi kalian ra'ina, akan tapi ucapkan unzurna, tunggu kami. Kenapa? Karena kalimat ra'ina dalam bahasa Arab ada mengandung makna yang buruk. Apa itu? Ar-ru'una, artinya bodoh. Maksud Yahudi, ya, para sahabat mengatakan Nabi adalah orang yang bodoh. Padahal bukan itu kan. Jelas lah, nggak mungkin itu yang diinginkan para sahabat. Artinya tunggu kami, jaga kami. Tapi ucapkan kalimat unzurna, ini tidak mengandung makna yang salah. Nggak bisa dibawa kemana-mana. Menunggu jelas unzurna. Ini kaidah dalam akidah, meninggalkan lafaz-lafaz yang tidak digunakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Meninggalkan lafaz-lafaz yang mengandung makna yang batil dan makna yang hak. Meninggalkan kalimat-kalimat yang multi tafsir. Naam. Khalas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.